Ia dikenal publik dalam berbagai ejaan, Idam Khalid, Idam Khalid, bahkan Idam Khalid, tetapi gambar yang paling sulit dibantah adalah wajahnya pada lembar Rp5.000. Dari situ, generasi baru bertanya, bagaimana mungkin seorang ketua lembaga tinggi negara dipuja karena kesederhanaannya? Di Satui, Kalimantan Selatan, kisahnya berawal biasa, anak penghulu, diajari bahwa martabat tak diukur dari pakaian atau kendaraan yang ditumpangi. Nilai itu menempel kuat, sampai puluhan tahun kemudian, ketika meja rapatnya berjarak hanya sedepa dari pusat kekuasaan. Satu persatu jabatan datang, aktivis muda NU, pendidik, menteri, hingga ketua MPR DPR. Di foto-foto lama, ia tampak kurus, berkacamata tipis, tatapannya tidak menghardik, tetapi juga tidak memberi celah untuk tawar-menawar prinsip. Ketika cerita, ketua DPR termiskin, meledak di jagat maya, orang membayangkan dompet yang kempis. Padahal yang dirayakan publik bukan angka saldo, melainkan keberanian menolak kenyamanan yang tidak sejalan dengan nurani. Gaya hidupnya yang tertib dan hemat menjadi anomali di tengah citra pejabat glamor. Disitulah misteri magnetisnya. Ia punya kuasa menandatangani kebijakan, tetapi menolak menandatangani kompromi pada nilai. Masa kecilnya berpindah dari Satui ke Amuntai, mengikuti ritme keluarga dan pendidikan. Di ruang kelas sederhana, ia belajar bahwa adab adalah kunci, dan ilmu adalah pintu yang tidak pernah selesai diketuk. Gontor membentuk cara berpikirnya, bahasa yang tertata, logika yang jernih, disiplin yang halus. Ketika kelak berdebat di parlemen, kebiasaan merapikan kalimat lebih dulu menyelamatkannya dari amarah yang tak perlu. Ia muda, ia lapar ilmu, namun lapar itu disalurkan jadi tenaga bagi orang lain, mengajar, membina, mengorganisir. Dari mimbar pesantren ke rapat organisasi, ia mempraktikkan kemampuan mendengar lebih banyak sebelum bicara. Itu sebabnya, ketika ruang rapat memanas, ia sering jadi pendingin. Tidak semua orang menyukai moderator yang sabar, tetapi hampir semua menyetujui hasil keputusan yang adil. Dari rute kampung ke kota, dari surau ke kementerian, satu hal tak berubah, ia berjalan seperti seorang santri, ringkas, terukur, tak ingin mengundang mata lebih dari yang perlu. Jabatan Ketua MPR DPR datang pada 1971. Di tempat di mana fasilitas bisa tumbuh seperti jamur, ia memilih tetap menjadi tukang kebun yang rajin memangkas berlebih. Cerita-cerita yang sekarang viral, soal pelarangan keluarga menumpang fasilitas negara, anak yang berjualan, naik angkutan umum, mungkin dibumbui zaman, namun benihnya jelas, ia tidak ingin martabat publiknya menjadi pintu kemudahan privat. Kolega tahu, pintu ruangannya selalu terbuka untuk diskusi, tetapi selalu tertutup untuk lobi-lobi basah. Ia memisahkan pertemanan dari kebijakan seperti memisahkan wudhu dari ria. Bagus itu, kalau negara membiayai urusan negara, ujarnya sekali waktu, tetapi jangan suruh negara membiayai kebiasaan kita. Kalimat semacam itu tidak tercatat di risalah resmi, namun jejaknya hidup pada pilihan-pilihan kecilnya yang konsisten. Ketika kursi empuk mencoba menyandarkan punggungnya lebih lama, ia memilih berdiri. Keputusan yang tampak sederhana itulah yang belakangan membuat publik menyebutnya dengan julukan-julukan yang kontras dengan zaman. Di luar gedung, ia kembali menjadi pendidik. Membina pesantren, mengajar, mendirikan lembaga, tidak untuk mencetak seragam, melainkan untuk menumbuhkan karakter. Ia tidak menjual nama, justru meminjamkan namanya pada kerja-kerja senyap. Ada yang berseloroh, mengapa tidak menumpuk saja fasilitas? Jawabannya selalu kembali ke hal yang sama, amanah itu tidak untuk dibawa pulang. Yang dibawa pulang hanyalah kebiasaan hidup sederhana yang sudah lama mengikatnya. Banyak yang lupa, ia dulu juga sempat masuk jajaran kabinet, merasakan betapa mudahnya seseorang larut dalam kebiasaan menerima. Justru pengalaman itulah yang membuatnya lebih hati-hati. Ketika beberapa kawan seangkatannya memperluas lingkar pengaruh dengan bisnis, ia memilih memperluas lingkar manfaat dengan sekolah. Bukan keputusan ekonomis, tetapi keputusan yang membuat tidur lebih nyenyak. Pada akhirnya, menolak kaya bukan sumpah serapah kepada harta, melainkan keputusan untuk tidak membiarkan harta mengatur arah. Tidak semua rapat penting berlangsung dengan gebrak meja. Di bawah lampu yang temaram, ia memutar pensil sekali dua kali sebelum membuka suara. Ia tidak menyukai kata-kata yang meledak, karena ledakan biasanya hanya menyisakan puing. Ia memilih kata-kata yang bekerja seperti air, pelan, menyusup, tetapi pada waktunya mampu membelah batu. Seorang staf muda pernah bilang, pimpinan yang terlalu lembut akan mudah didorong. Pada kenyataannya, kelembutannya itu justru seperti bantalan rel,
membiarkan kereta melaju, tapi tetap di jalurnya. Di catatan pinggirnya, sering ada garis-garis kecil menghubungkan pasal dengan pasal. Kesukaannya pada struktur menjadikannya penjaga sunyi dari logika kebijakan yang masuk akal. Dan ketika keputusan diambil, ia tidak menoleh ke kamera, ia menoleh ke konsekuensi.